Saat ini, kita dihadapkan pada maraknya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban. Dalam beberapa tahun terakhir, tragedi ini tak henti-hentinya menggemparkan masyarakat. Mengapa fenomena ini terjadi? Mari kita mengingat beberapa kasus yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Pertama, pada tanggal 29 Agustus 2022, terjadi kasus pencabulan terhadap 30 siswi oleh seorang guru agama di SMP Negeri 1 Gringsing Batang. Pelaku diduga menggunakan modus sebagai aktivis OSIS di sekolah tersebut. Kedua, kasus pelecehan seksual dan sodomi terhadap 21 anak laki-laki dengan rentang usia 8 sampai dengan 11 tahun yang berlangsung selama 3 tahun di Kota Batang. Pelaku merupakan seorang guru les rebana. Alasan dia melakukan tindakan tersebut karena trauma dan patah hati. Ketiga, kasus yang melibatkan pemerkosaan oleh 4 kakak terhadap seorang anak berumur 12 tahun di Kabupaten Banyumas yang menyebabkan korban hamil. Ada juga kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru TPG di Desa Keputon, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, terhadap muridnya yang berusia 5 tahun. Kelima, kasus pemerkosaan oleh 6 remaja terhadap seorang anak berusia 15 tahun di Kabupaten Brebes. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Mereka seringkali menjadi sasaran karena kelemahan dan ketergantungan mereka pada orang dewasa di sekitarnya. Yang lebih memprihatinkan lagi, hampir semua pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dekat dengan korban. Bahkan ada yang memiliki hubungan kekuasaan seperti orang tua atau guru. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang mengerikan, baik secara emosional maupun fisik. Korban sering mengalami stres, depresi, dan trauma psikologis yang mendalam. Mereka juga dapat mengalami gangguan mental dan fisik yang serius, bahkan hingga kecacatan. Namun, bagaimana kita dapat mereduksi kekerasan seksual ini? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pola komunikasi Islam. Komunikasi dalam Islam tidak hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi juga memprihatinkan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip Al-Quran. Dakwah dalam Islam memiliki peran penting dalam menyebarluaskan perilaku baik dan mencegah perbuatan mungkar. Dengan mengedepankan komunikasi yang baik dan berlandaskan ajaran Islam, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari kekerasan seksual terhadap anak. Komunikasi Islam mempunyai titik fokus dalam teori-teori komunikasi yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim. Posisi utamanya adalah sebagai ujung tombak solusi alternatif perihal komunikasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga komunikasi Islam merupakan proses penyampaian informasi yang berlandaskan prinsip dan kaidah komunikasi dalam rujukan yang menyangkut Al-Quran. Diyakini secara menyeluruh Al-Quran bisa mengubah perilaku dan pola pikir manusia. Begitu pula dengan proses komunikasi Islam sebagai bentuk penawaran sebuah solusi untuk mereduksi kekerasan seksual dalam lingkungan. Harus memiliki keterkaitan dari unsur-unsur komunikasi Islam itu sendiri, yakni bagian dari komponen unsur komunikasi dakwah yang terdiri dari unsur seperti dai, mat'u, pesan, atau risalah, media sarana, metode, dan umpan balik. Semua unsur-unsur senantiasa saling berkaitan satu sama lain. Karena apapun yang dicapai oleh seseorang tanpa menggunakan unsur-unsur di atas akan sulit dikatakan sebagai proses komunikasi Islam. Sebagaimana diperjelas oleh Syekh Ali Mahfud, dakwah ialah mendorong manusia agar memperoleh kebaikan dan sesuai dengan petunjuk, yakni menyeru mereka berbuat kebaikan dan melarang mereka dari perbuatan mungkar,
agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika diringkas, dakwah merupakan sebagai bentuk usaha menyampaikan, mengajak, atau mempengaruhi orang lain. Juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui penerapan ajaran-ajaran Islam. Namun, adanya misi dakwah jika tidak dicapai melalui tindakan komunikasi Islam, jelas tidak akan memberikan perubahan, bahkan semakin bertambahnya perbuatan yang mungkar. Komunikasi Islam menjadi instrumen penting dalam merefleksikan proses dakwah, mengajak kepada perilaku dan pola komunikasi yang baik, berlandaskan sumber dari Al-Quran dan hadis. Hal ini dianjurkan bagi setiap muslim untuk melakukan dakwah perorangan maupun kelompok. Caranya dengan mengajak kepada perilaku dan perbuatan baik yang diawali dari cara-cara komunikasi baik. Tentunya akan melahirkan tindakan-tindakan yang sangat positif. Dengan demikian, melalui pendekatan komunikasi Islam, kita dapat berupaya mereduksi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, juga melindungi mereka dari bahaya yang mengancam. Semoga dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Namun, upaya untuk mereduksi kekerasan seksual terhadap anak tidaklah mudah. Diperlukan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, dan kampanye yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, perlu adanya perubahan dalam pola pikir dan budaya yang cenderung mengabaikan isu kekerasan seksual terhadap anak. Budaya pembenaran atau mengabaikan tindakan kekerasan seksual dengan dalih tertentu harus diubah menjadi budaya penolakan dan penindakan terhadap pelaku. Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Mereka perlu menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk dalam hal pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi korban. Sistem perlindungan anak juga harus diperkuat dengan ditingkatkan, sehingga setiap anak memiliki akses yang sama terhadap perlindungan dan keadilan. Selain itu, dukungan dan kerjasama dari berbagai lembaga dan organisasi juga sangat diperlukan dalam upaya mereduksi kekerasan seksual terhadap anak. Kerjasama lintas sektoral antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, LSM, dunia usaha, dan masyarakat sipil dapat memberikan sinergi yang kuat dalam melawan kekerasan seksual terhadap anak. Tidak kalah pentingnya adalah peran keluarga dalam melindungi anak-anak dari bahaya kekerasan seksual. Orang tua harus memberikan pendidikan dan perlindungan yang cukup kepada anak-anak mereka, serta menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi mereka untuk berbicara tentang segala hal, termasuk isu kekerasan seksual. Selain upaya-upaya yang bersifat reaktif seperti penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, kita juga perlu fokus pada upaya preventif yang lebih luas. Pendidikan seksual yang holistik dan inklusif harus diperkenalkan sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Hal ini dapat membantu anak-anak memahami tubuhnya sendiri, hak-hak mereka, serta cara menghadapi dan melaporkan situasi yang tidak aman. Selain itu, perlunya peran aktif media massa dalam menyuarakan isu kekerasan seksual terhadap anak dengan lebih luas dan berkelanjutan. Media dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak.
juga memberikan informasi yang akurat tentang kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Dengan langkah-langkah konkret dan sinergi dari berbagai pihak, kita dapat mereduksi kasus kekerasan seksual terhadap anak, juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi mereka. Semoga dengan kesadaran dan komitmen bersama, kita dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi generasi masa depan. Apakah video ini sudah memenuhi kebutuhan Anda? Silahkan komen, like, dan subscribe ya.